Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam seri Behavioral Corporate Finance, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kaitan antara struktur modal dan keputusan keuangan perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan modal perusahaan. Dalam struktur modal, yang perlu kita perhatikan adalah baik buruknya struktur modal akan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya manajemen struktur modal, perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana yang dimiliki untuk kegiatan yang sesuai dan berguna untuk kelangsungan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Dan keputusan pembiayaan yang diambil akan mengubah struktur modal perusahaan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam struktur modal diantaranya adalah struktur aktiva, di mana perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Kemudian growth opportunity, merupakan peluang perusahaan yang tumbuh di masa yang akan datang. Kemudian firm size, atau perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha yang lebih banyak. Kemudian ada profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba, serta risiko yang tentunya menjadi sangat berpengaruh terhadap leverage perusahaan. Sekarang kita lihat kaitan antara struktur modal dan keputusan keuangan, di mana kita ketahui bahwa keputusan pembiayaan yang diambil oleh perusahaan akan mengubah struktur modal perusahaan. Kita lihat teori pendekatan tradisional mengatakan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan teori trade-off statis menganggap bahwa struktur modal yang digunakan perusahaan tidak berpengaruh pada nilai pasar perusahaan. Adapun asimetri informasi dan signaling, di mana manajer memiliki informasi lebih dan informasi dapat diperoleh oleh investor dengan informasi yang diperolehnya dari kepercayaan kreditur. Kemudian teori agensi mengatakan bahwa struktur modal disusun untuk mengurangi konflik. Dalam keputusan pembiayaan, manajer harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Di antaranya keputusan penting yang dibuat oleh manajer keuangan terkait dengan bauran pembiayaan suatu organisasi. Keputusan pembiayaan melibatkan dua sumber dana, baik itu sumber dana dari perusahaan sendiri maupun sumber dana pinjaman atau eksternal. Keputusan pembiayaan bertujuan untuk menetapkan sumber dana yang akan digunakan dan menetapkan perimbangan pembelanjaan atau pembentukan struktur modal yang optimal. Umumnya dalam keputusan pembiayaan berhubungan dengan beberapa hal yang terkait dengan kelancaran sebuah proses bisnis dan bagian dari manajemen keuangan. Di dalam keputusan pembiayaan, dihadapkan pada kondisi adanya perilaku investor dan manajer yang bersifat realistik irasional. Dan perilaku manajer tersebut diantaranya bisa melakukan tindakan yang mempengaruhi pergerakan harga saham yang ada di pasar sekunder. Kemudian manajer juga bisa menentukan pergerakan harga saham berdasarkan analisa fundamental dan teknikal. Dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan, kita mengenal ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode biaya modal rata-rata tertimbang. Merupakan sebuah investasi akan dibiayai oleh berbagai sumber dana dan metode ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Metode biaya hutang yaitu menghitung besarnya biaya hutang dengan menggunakan konsep present value atau nilai waktu uang. Dan yang ketiga, metode biaya saham preferen, di mana biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Dalam behavioral corporate finance, kaitan antara struktur modal dan perilaku pengambilan keputusan perusahaan itu dapat dilihat dari market timing theory.
di mana modal yang akan dipenuhi melalui penerbitan saham baru atau menjual saham yang ada ketika nilai pasar sedang tinggi. Yang kedua, modal yang akan dipenuhi melalui penerbitan utang memilih permodalan dengan utang ketika bunga pasar sedang rendah. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.